Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya mau membagikan sebuah analogi dari buku Heart Lesson, yaitu buku yang berisikan vision yang didapatkan para pendoa di Overcomer Church. Dan kali ini analogi yang aku bagikan adalah tentang analogi pendoa yang tangguh. So visionnya berbicara seperti ini. Pada saat penyembahan, Tuhan memberikan saya sebuah penglihatan, dan saya sudah tiba di sebuah pantai. Di pantai tersebut, saya melihat Tuhan Yesus sedang duduk di atas sebuah kayu, dan saya datang menghampiri Tuhan Yesus. Ketika saya duduk, Tuhan Yesus berkata, "Nak, apa itu pendoa? Yang penuh hikmatkah? Yang memiliki kepekaankah? Yang memiliki karunia-karunia rohkah?" Kemudian Tuhan Yesus bangkit, berdiri, dan seperti mengajak saya untuk berkeliling di pantai tersebut. Seiringnya berjalan, Tuhan Yesus berkata, "Suatu ketika ada seorang tuan yang sedang ingin mencari seorang penjaga pribadi bagi dirinya. Maka tuan itu menyuruh hamba-hambanya untuk mencari penjaga-penjaga yang terbaik dari seluruh kerajaan itu. Setelah seharian penuh, maka hamba itu kembali dengan beberapa calon penjaga. Maka berbarislah beberapa calon penjaga tersebut. Tuan itu memanggil penjaga yang pertama. Penjaga pertama ini bertubuh besar dan lebih besar dari antara penjaga-penjaga yang lain. Lalu bertanyalah Tuhan itu kepada penjaga yang badannya besar tersebut, 'Apa yang bisa kamu lakukan untuk menjagaku?' Penjaga yang pertama itu berkata, 'Tubuhku besar, tentu aku bisa dengan gampang menjagamu.' Lalu Tuhan itu pun memuji penjaga pertama. Tapi yang dilakukan penjaga itu hanya bermalas-malasan saja, dan ketika musuh menyerang, penjaga pertama melarikan diri. Maka Tuhan itu langsung memecat penjaga pertama itu. Lalu Tuhan itu kembali memanggil penjaga yang kedua. Tubuhnya tidak begitu besar, tapi terlihat sepertinya orang yang terpelajar. Tuhan ini pun berkata, 'Apa yang bisa kau lakukan untuk menjagaku?' Lalu penjaga kedua itu berkata, 'Aku sangat pintar, hikmatku penuh, tentu aku sangat mudah untuk mengatur strategi untuk menjagamu.' Lalu Tuhan itu pun menguji penjaga kedua. Awalnya semua berjalan terbaik. Penjaga kedua ini penuh dengan hikmat dan kepekaan sehingga tuannya aman. Namun tanpa disangka, penjaga kedua itu kehilangan telinga untuk mendengar tuannya dan tidak mengenal hati tuannya. Maka Tuhan itu pun memecat penjaga yang kedua. Tuhan itu kembali memanggil penjaga yang ketiga. Penjaga ini tidak berbadan besar, dan penjaga ini juga tidak memiliki hikmat seperti penjaga kedua. Bahkan ketika Tuhan itu memanggilnya, semua calon penjaga menertawakannya. Lalu Tuhan itu bertanya hal sama kepada penjaga ketiga ini, 'Apa yang bisa kau lakukan untuk menjagaku?' Lalu penjaga ketiga ini berkata, 'Aku akan selalu dekat denganmu, aku akan menyelami pikiranmu, dan aku akan mengenal hatimu. Aku juga rela kehilangan diriku untukmu.' Lalu Tuhan itu pun mengadakan pengujian kepada penjaga yang ketiga ini. Maka Tuhan itu mendapati penjaga ketiga ini setia, mengenal hatinya, menyelami pikirannya, dan rela kehilangan dirinya bagi tuannya. Tuhan itu pun berkata, 'Engkaulah yang selama ini kucari, tidak pernah kutemui penjaga sepertimu.' So, apa arti dari makna pendoa yang tangguh ini? Tuhan Yesus berkata, 'Seperti itulah pendoa yang tangguh.' Kenapa penjaga pertama itu kutolak? Karena dia penuh dengan firman, mampu berkata-kata, mampu bernubuat, jam doanya panjang, tetapi ketika ujian itu datang, kutemui dia tidak menjadi pelaku. Kenapa penjaga kedua itu ditolak? Karena dia penuh dengan kepekaan, karunia roh, dan hikmat, tapi tanpa sadar dia jatuh dengan karunianya dan tidak lagi mendengarkan aku. Bahkan kutemui dia lebih jatuh cinta dengan karunianya dibandingkan aku. Kenapa aku memiliki penjaga yang ketiga? Karena ada satu hal, yaitu orang ini tidak memiliki apa-apa, datang dengan hati yang murni untuk menjadi seorang pendoa. Keinginannya mengenal hatiku, menyelami pikiranku, dan selalu ingin dekat denganku. Bahkan ketika diuji, orang ini tidak pernah meninggalkanku, bahkan selalu bergantung denganku. Maka seperti itulah gembalamu menjadi pendoa yang tangguh. Ikutilah jalan gembalamu. So, seperti pengalaman yang kita sering dengar dan Pastor Berry sering ceritakan, bahwa Pastor Berry juga sendiri adalah seorang pendoa yang tangguh. Pastor memulai pelayanannya sebagai seorang pendoa.
Dan hari ini kita belajar ternyata menjadi seorang pendoa itu, pendoa yang tangguh bukan berbicara tentang hikmat, tentang penuh akan firman Tuhan, tentang skillful, tentang orang yang penuh karunia. Tapi di balik semua itu, seorang pendoa yang tangguh itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi memiliki keinginan satu hal, yaitu menyenangkan hati Tuhan dan hanya selalu ingin bergantung kepada Tuhan. Kenapa dia selalu bergantung kepada Tuhan? Karena dia menyadari bahwa dirinya itu nggak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. So, seperti pastor melakukannya, seperti para leader juga melakukannya, marilah kita juga ambil bagian bahwa kita menjadi pendoa-pendoa yang tangguh di masa-masa akhir ini, dan kita ambil privilege untuk berdoa, untuk menjadi penjaga-penjaga doa, tiang-tiang doa bagi gereja kita Overcomer Church dan bagi gembala kita Pastor Berry. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan. See you and God bless you. Bye. How you keep loving me, my